kami dari kelompok 5 akan melakukan sebuah podcast di sini mengenai hukum privat atau orang dalam hukum. Nah, di sini saya Anissa Eka Widiarti sudah ditemani oleh teman-teman saya ingin membahas mengenai hukum privat atau orang dalam hukum perdata. Nah, di sini siapa nih namanya? Halo, saya Salsabella. Yang ini? Halo, saya Repa Yulianti. Yang ini? Halo, saya Nur Rahmawati. Hai, saya Debbie Simangunsong. Nah, teman-teman, inilah podcast kami tentang hukum privat atau orang dalam hukum. Selamat menyaksikan. Menurut Sudikno Mirtakusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan di masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memuat 4 buku. Buku 1 tentang orang yang memuat ketentuan mengenai hukum perorangan dan hukum keluarga. Buku 2 tentang benda yang memuat ketentuan mengenai hukum benda dan hukum waris. Buku 3 tentang perikatan yang memuat ketentuan mengenai hukum harta kekayaan. Dan buku 4 tentang pembuktian. Nah, dalam podcast kali ini kami akan membahas mengenai hukum privat atau orang dalam hukum. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di dalam hukum perdata ini ada banyak hal yang diatur, ada banyak hal yang akan dibahas. Salah satunya adalah ada hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku pengen tanya nih sama teman-teman aku di sini, bagaimana sih kedudukan orang di dalam hukum perdata itu? Oke, mungkin ke Nur dulu nih. Gimana Nur menurut kamu? Oke. Kedudukan orang dalam hukum perdata. Menurut saya orang dalam hukum perdata itu kedudukannya itu sebagai subjek hukum. Subjek hukum sendiri itu merupakan pengemban hak dan kewajiban atau bisa dibilang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Di mana subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia disebut sebagai subjek hukum sejak mereka lahir hingga mereka meninggal dunia. Terdapat dua pengertian orang sebagai subjek hukum, yaitu orang yang dianggap cakap dalam hukum dan orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum. Itu menurut saya. Berarti Nur, kalau menurut kamu nih ya, orang dalam hukum perdata itu dikategorikan sebagai subjek hukum. Ya, Kalau menurut Debbie nih, setuju nggak sih Deb sama pendapat dari Nur kalau orang dalam hukum perdata itu sebagai subjek hukum? Menurut saya, kedudukan seseorang dalam hukum perdata bergantung pada perannya sendiri. Yang pertama itu, seseorang dapat memiliki peran sebagai penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga. Kedudukan seseorang dalam hukum perdata juga dapat berubah seiring dengan perkembangan kasusnya. Yang penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan, tergugat adalah pihak yang dihadapkan dengan tuntutan, dan pihak ketiga adalah pihak yang mungkin terlibat dalam kasus. Kedudukan seseorang dalam hukum perdata juga dapat berhubungan dengan peran mereka sebagai pemilik, kreditor, debitur, atau kontraktur dalam perjanjian atau transaksi hukum. Baik, begitu saja menurut saya. Oh, keren banget nih. Berarti Debbie setuju ya dengan pendapat Nur tadi bahwa orang dalam hukum perdata itu sebagai subjek hukum. Kalau Salsa dengan Streva setuju nggak sih? Setuju. Oke, nah jadi teman-teman, bahwa menurut teman-teman aku nih, kalau misalnya orang di dalam hukum perdata itu berkedudukan sebagai subjek hukum atau orang itu adalah mereka yang melakukan tindakan hukum. Nah, di sini aku ada pertanyaan lain nih buat teman-teman. Kan kita tahu ya bahwa subjek hukum ini memiliki syarat. Yang pertama adalah berakal tentunya, kemudian yang kedua adalah cakap hukum seperti yang dibilang Nur tadi, dan yang ketiga adalah sudah berumur 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Nah, gimana nih teman-teman menurut kalian kalau ada orang atau anak di bawah umur yang melanggar atau melakukan tindakan hukum, tindakan kriminal atau melanggar perkara-perkara hukum perdata? Gimana sih menurut kalian? Mungkin ke Salsabella dulu. Gimana nih, Sal? Jadi anak berumur di bawah 17 tahun kan ya, atau belum legal istilahnya. Menurut saya itu dia belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi kita bisa meminta pertanggungjawaban dari orang tua atau wali dari anak tersebut secara pidana. Kalau menurut Reva gimana nih, Rev? Saya sama. Anak di bawah 17 tahun mungkin bisa diberi hukuman tapi tidak memenuhi kapasitas orang dewasa. Dan
dan mungkin bisa dibatalkan juga karena masih di bawah umur. Kecuali orang tua atau wali menyetujui hukuman tersebut. Boleh nambahkan? Boleh. Gimana, Nur? Oke, menurut berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang berusia 8 tahun jika melakukan pelanggaran hukum, maka dia masih di bawah pengawasan orang tua atau orang tua asuhnya. Tapi kalau dia sudah berumur 12 tahun, maka dia akan dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana anak. Mungkin itu. Nah, gimana nih teman-teman? Kan misalnya tadi dipertanggungjawab atau kita limpahkan ke dalam orang tua asuh. Nah, kalau misalnya nih orang tua asuhnya sudah memberikan didikan atau hukuman sesuai kapasitas mereka, tapi anak ini mengulangi kembali tindakan melanggar hukum tersebut, terutama di ranah perdata misalnya. Itu gimana pendapat kalian? Apakah harus kembali lagi diproses atau harus diberikan hukuman lagi atau gimana? Kalau menurut saya sih kayaknya anak itu perlu diberi edukasi. Edukasi tentang hukum perdata. Iya benar banget nih, memang edukasi tentang hukum itu perlu kepada anak karena biasanya mereka itu ada yang nggak sengaja melakukan hukum atau mereka nggak tahu nih kalau tindakan mereka nih melanggar hukum. Oke, jadi kalau misalnya nih kalian suruh menyimpulkan gitu, misalnya kalian melihat ada anak di bawah umur yang melakukan tindakan melawan hukum, kalian jengkel nggak sih? Ya, gimana ya? Jengkel nggak? Coba teman-teman. Jengkel, tapi memang udah sifatnya enggak sih? Iya sih, benar Mungkin banget. apa belum Karena mengerti kan hukum. dia belum tahu. Benar banget sih. Mau diulangi juga tapi itu udah sifat bawaan gitu. Iya, Kan anak-anak sifatnya main, kebanyakan main. Belum ngerti. Iya, belum ngerti hukum. apalagi di Tapi era ada faktor lingkungan juga ada. iya benar banget. Gimana sih faktor lingkungan bisa mempengaruhi Nur? Pengaruh orang sekitar kah atau lingkungannya yang negatif itu kan juga bisa. Mungkin lebih ke lingkungan ya kan, itu ada kan yang di sekitar rumahnya, kalau itu ada anak-anak yang kalau apa namanya tuh yang Anak pang. bukan, Kumpul. yang ini agak kurang Didikan Pengawasan orang orang tua. Iya. Iya benar. Misalnya kayak mohon maaf ya anak broken home misalnya kan seperti mungkin itu. kepergaulan ya mungkin ya. Iya, Nah, sih. ada sejak yang salah pertemanan kan ibaratnya itu. Iya benar banget nih. Nah teman-teman, dengan kita melihat banyaknya kasus pelanggaran hukum, baik perdata atau pidana, terutama di ranah perdata yang kita bahas pada hari ini, tentunya kita semua sangat merasakan miris dan prihatin tentang hal itu, apalagi yang kasus-kasus perdata yang atau pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Nah di sini kami memiliki pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan melanggar hukum. Dipersilakan kepada Sasabella. Oke, sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami bahwa taat hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Saling menghargai dan menghormati antara hak dan kewajiban sesama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Eva? Kami dan patuhi peraturan di Indonesia. Oke, kalau Nur gimana Nur? Jangan melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah, karena kekerasan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan penegakan hukum. Sekarang ke Debbie. Jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain apalagi diri sendiri. Dan yang terakhir dari saya, stop melakukan pelanggaran hukum. Karena hukum dibuat untuk kebaikan kita semua. Maju Indonesia tanpa kasus pelanggaran hukum. Terima kasih semuanya telah menyaksikan podcast kami hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.